pembelajaran. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi ke my YouTube channel. Semoga bisa mengedukasi untuk teman-teman semua. Kemarin aku Aldi buka pertanyaan di WhatsApp. Apa tuh tentang Pertanyaannya, gimana kalau aku buat konten ala-ala, terus dampak positif dari organisasi. Organisasi. Karena gini teman-teman, sekedar cerita. Aku sama Aldi ini satu SMA dulunya di SMA Negeri 2 Menggala. Mandagala. Jadi kita berdua dari SMA memang udah satu organisasi. Kalau dulu Pusat Informasi dan Konseling ya. Pusat Informasi dan Konseling kita berdua sampai dengan kuliah. Tapi di kuliah ini Aldi di Unila Raya dan aku di UIN di Sahabat gitu kan. Jadi kita beda lah, tapi kita dipersatukan lagi kembali di ajang event Duta Genre Provinsi Lampung dan sekarang ya kembali lagi bersatu di Genre Lampung gitu. Mungkin akan banyak berbagi cerita-cerita, semoga menginspirasi buat teman-teman semua karena kebanyakan mereka masih bingung nih untuk nemuin organisasi yang tepat sama passion aku tuh gimana gitu. Ya. Mungkin aku tanya dulu ya sama Aldi. Aldi jurusannya apa nih? Kalau jurusan di kuliah jurusan ilmu komunikasi. Fisip sosial. Ini banyak banget yang suka pasti nih. Iya. Kaum hawa itu banyak banget yang tertarik sama fisip kan. Terus masuk fisip ikut HMJ atau himpunan mahasiswa? Kalau ikut HMJ waktu itu semester 1 sama semester 2 aja. Jadi pernah sempet ikut tapi udah keluar karena memang sedikit cerita kalau di HMJ itu kita memang lebih ke prakteknya dari materi yang ataupun mata kuliah yang kita dapetin di komunikasi, prakteknya di HMJ. Tapi memang ada beberapa hal yang memang mengharuskan untuk keluar gitu. Oke. Selain HMJ ada lagi nggak organisasi lain? Kalau di Kampus. Ya terakhir HMJ dan Pusat Informasi Konseling. Oh ya, ini pernah jadi ketua ya? Wakil ketua ya tahun di Raya ya. Wah, ya. Masya Allah. Itu udah kebanggaan sih karena jadi wakil ketua tingkat univ ya. Jadi kayak kalau di CV itu udah bagus banget sih. Ya, apalagi anak fisip yang notabene banyak juga tugas. Iya. Kan pasti tugasnya juga praktek ke lapangan biasanya. Lebih banyak ke praktek gitu. Kan. Jadi langsung dituntut untuk kreatif kalau komunikasi. Kan apalagi dituntut untuk kreatif harus bisa menyeimbangkan nih manajemen organisasi sama kampus. Bener, gitu. Itu sampai di PIK Raya sampai semester berapa? Di PIK Raya sampai semester 6. Semester 6. Berarti sekarang udah jadi demis ya? Udah demis. Kalau demisnya di Raya itu sifatnya masih membimbingkah, membina atau seperti apa? Alhamdulillahnya kalau di Raya sendiri dijadikan dewan pembina. Kalau misalnya sudah demis terus dipilih beberapa orang yang memang jadi dewan pembina. Dewan pembina ini lebih ya membimbing, terus kalau kegiatan kita harus siap untuk kalau bisa salah satunya datang untuk membuka ataupun jadi perwakilan dari demisioner seperti itu. Jadi ya memang tetap kita ngarahin ya tetap ke adik-adik, juga. Ke adik-adiknya tetap kontribusi buat semuanya. Nah setelah itu, kita masuk nih ke inti. Tadi kan Aldi udah cerita HMJ terus ikut PIKR. Dari pengalamannya Aldi sampai dengan saat ini, kira-kira seberapa dampak organisasi untuk branding diri kita? Oke, kalau bahas soal organisasi, balik lagi waktu SMA itu suka banget sama organisasi. Hampir semua organisasi di SMA diikutin. Karena memang di SMA kita itu kan tidak ada batasan. Mau 1, 2 dari setiap, jadinya setiap hari itu punya organisasi sendiri, punya ekstrakurikuler sendiri dari Senin sampai Minggu pun masih tetap gitu. Nah, kalau dampaknya dari dulu memang kalau masuk organisasi sendiri, prinsip dari diri sendiri sih, gue nggak mau jadi yang biasa aja. Gue harus jadi luar biasa. Nggak mau cuma kayak ikut organisasi tapi cuma jadi panitia. Cuma jadi siapa gitu. Kita harus jadi orang yang luar biasa. Ketika kamu melangkah di situ, kamu harus siap jadi orang yang luar biasa. Planning dulu nih, kalau niatin mau gabung organisasi, kita harus bisa jadi sesuatu di situ. Jadi sesuatu, nggak jadi yang biasa-biasa aja. Harus jadi yang luar biasa. Bener. Itu yang jadi mindset dari dulu kalau ikut organisasi. Nah, seiring berjalannya waktu, mulai
ada beberapa yang memang nggak cocok. Karena pengenalan dulu lah ya. Pengenalan, tapi hampir semua sebenarnya nggak cocok nih. Karena dari SMP, SD itu nggak pernah ikut apa-apa, terus masuk SMA tiba-tiba kaget banyak ikut semuanya organisasi. karena diajak teman. Jadi nge-push diri, ngimprove diri untuk bisa gitu loh. Nggak mau kalah dengan yang lain, kita bisa. Jadinya kalau dibilang manfaatnya banyak, pastinya banyak banget. Ini mulai dari kita bisa ngomong kayak gini, ini karena organisasi, kita punya percaya diri yang bagus, itu semuanya karena organisasi. Semua pengalaman relasi pastinya. Ya, relasi pastinya. Dan kalau di organisasi sendiri itu yang paling membekas adalah proses-prosesnya pastinya. Kan biasanya kalau di SMA itu ada yang namanya kenaikan pangkat, diklat, inilah naik itu, nah itu yang jadi prosesnya bener. Demi apa sih nggak selesai nggak kelar ini kayak gitu. Tapi itu yang dikangenin sampai sekarang gitu. Dan ilmu-ilmu yang sebenarnya kita nggak pernah dapetin, pelajaran-pelajaran itu pelajaran hidup sih sebenarnya kalau ikut organisasi waktu SMA. Kalau kita di sekolah kan dapatnya ilmu-ilmu untuk penerapan nantinya ya, kayak contohnya IPA, MTK itu. Kalau di organisasi ini bener-bener nanti kalau lo kerja, kalau lo terjun ke masyarakat, ya itu yang dibutuhin. Gitu. Jadi itu teman-teman, ada beberapa poin. Yang pertama, kalian itu harus memang niatin kalau gabung organisasi, jangan berharapnya organisasi yang ngebentuk kalian, tapi diri kalian yang ngebentuk. Dan yang kedua, dari organisasi itu dampak manfaatnya banyak banget. Mulai dari nambah relasi, terus juga nge-branding diri buat personal kita, buat semakin percaya diri ya mau ngomong dan lain sebagainya tuh teman-teman. Jadi kalau di organisasi itu juga menambah skill kita. Kita mau apa nih skill kita yang mau kita asah. Karena beda nih pengetahuan, knowledge sama skill itu berbeda. Berbeda sekali. Kalau pengetahuan kita bisa beli buku di Gramedia, kita baca tentang berenang deh, berenang ini gaya ini, pas kita praktek masuk kolam berenang cemplung. Mati, meninggal begitu. Karena nggak ada kurang praktek ya. Bener, tapi kalau skill di sini kalau kita sudah punya skill, teorinya sudah bisa digunakan, langsung bisa praktek. Jadi memang berbeda sekali kalau kalian mau kerja dimanapun ya skill itu yang dibutuhkan. Karena kebanyakan sekarang itu mereka banyakin teori ya, kalau anak-anak tuh kebanyakan teori tapi faktanya nggak ada gitu kan, padahal kita maunya faktanya apa nih gitu. Prakteknya nggak ada, prakteknya yang kurang sebenarnya gitu. Nah di organisasi inilah tempat kita untuk mempraktekkan diri, kita harus bisa mengimprove diri, kita harus bisa banyak belajar di sini kayak gitu. Sejauh ini Aldi udah gabung organisasi banyak, pernah enggak jalan-jalan gratis? Wah, jalan-jalan gratis dari gratis. SMA udah hampir sering kalau jalan-jalan gratis, kayak ikut pramuka, itu pernah kita ke Bandung waktu itu. Jadi memang sekalian dapat ilmu, sekalian dapat pengalaman, gratis kita juga gratis pula gitu loh. Bahagia juga, liburan juga kadang ya, karena kan banyak juga kegiatan-kegiatan yang ada refreshingnya, kita pergi jalan-jalan dan waktu kuliah pun lebih sering lagi ikut genre apalagi gitu. Dari semester 1 waktu itu pertama kali ikut genre di Raya ya, langsung ikut waktu itu 2018 ke Bandung. Itu sama sekali kita nggak keluarin duit sama sekali, malah kita dapat duit. Itu 2019 ikut ke Jogja waktu itu, perwakilan Lampung untuk admin dari genre Indonesia Provinsi Lampung. Itu 1 minggu, hari pertama baru nyampe langsung dikasih 1.200.000 disuruh belanja suruh seru-seruan. Karena memang ya Allah di genre ini kita kayak mikir kayak surganya iya, dan kita kadang nggak enak sendiri gitu ya. Banyak yang udah dikasih ke kita tapi kalau kitanya nggak belum bisa ngasih belum maksimal, itu nggak enak sendiri. Makanya stay sampai sekarang bukan karena bukan karena kita mikirin mata duitan. Iya, tapi memang kita sudah ibaratnya hutang budi gitu. Jasa segala macamnya dibiayain sampai sekarang juga sering juga. Jadi kayak ya ini rumah gua harus juga benar, kita harus ada dapat nggak dapat juga ya udah tetap bahagia di sini gitu. Jadi udah jalan-jalan banyak, belum keluar negeri tapi ya belum tapi pingin banget sih. Semoga kita bisa next ke luar negeri kegiatannya ke luar negeri gitu kan.
Tapi memang benar teman-teman, kalau seumpamanya kalian udah pernah ngerasain berorganisasi terus manfaatnya, oh bisa sampai jalan-jalan, mungkin yang masih sebatas provinsi Lampung pun bersyukur ya, karena nggak semua orang tuh ngerasain hal itu. Iya. Karena banyak kalau di flyer itu HTM, ada HTM-nya gitu loh. Jadi kemana ada berbayar. Tapi kalau di genre sendiri sih, khususnya di genre Lampung itu jarang sekali ya kita yang berbayar. Dan apa ya, kalau di genre Lampung ini juga organisasinya menurut selama ini ya, selama ikut organisasi di luar, ini yang paling punya andilnya, impactnya juga ke masa depan juga, masa depan kita sendiri maksudnya. Karena materi-materi, pengalaman-pengalaman itu yang bisa kita pakai nanti untuk masa depan kita, bukan hanya sekedar organisasi, tapi berguna juga untuk diri kita dan masa depan kita. Kayak, pernah nggak sih ngerasain, teman-teman ngerasain kayak, ih kok ini apa yang kalian jalani sekarang tuh kayak ini kan pelajaran gue dulu gitu. Iya itu yang kayak dirasain di PIK, di genre suatu kebanggaan dan perolehan yang besar ya, kita udah mempelajarinya. Jadi pas sekarang udah ketemu hal itu atau masalah yang memang kita udah ada permasalahan itu, kita udah bisa ada penyelesaiannya gitu. Ya, kalau misalnya kalau Nover sendiri, gua sendiri, gua kan anak sosial. Jadi kalau misalnya di genre ini kita udah ketemu dari berbagai kalangan, mau ibu-ibu, lansia, anak-anak. Jadi kita udah siap sendiri. Nanti kalau misalnya di dunia pekerjaan juga kita mau dihadapkan dengan siapapun, kita sudah siap, udah punya pengalamannya gitu. Udah nggak deg-degan lagi ketemu pejabat, udah nggak deg-degan lagi kita ketemu orang-orang penting misalnya, karena kita memang sudah sering dihadapkan, apalagi kita juga sering untuk jadi pembicara. Gitu. Iya, kalau Aldi sosial nih, kalau aku ke pendidikan. Nah, Ulan gimana? Kalau aku ke pendidikan, jadi dampaknya lebih, karena kita juga diharuskan bisa tidak hanya dengan satu usia aja, segmentasi usianya kan ada anak-anak, ada dewasa, ada lansia, kita juga harus bisa menyentuh semuanya gitu, ramah ke semuanya. Jadi ketika dihadapkan dengan anak-anak SD, SMP, waktu ngajar ya udah fine-fine aja gitu. Terus kalau micro teaching kan dulu ada yang mata kuliah micro teaching, itu udah biasa aja, kayak karena kebiasaan sehari-hari di genre kayak gitu, udah ngomong terus bersosialisasi, dan kita itu nggak yang terlalu formal banget, banget, ngomongnya baku dan sebagainya, karena kita lebih cheerful banget gitu, lebih remaja. Pastinya, lebih menyentuh gitu. Oke. Nah kalau seumpamanya nih aku nanya ke kampus ya, pernah nggak ada hambatan dari kedua orang tua, kayak ih nggak usah Aldi, kan kuliahnya ini kamu udah masuknya susah-susah loh gitu kok, tapi nyanyain hanya dengan suatu organisasi ini sampai buang-buang waktu gitu, pernah ada nggak hambatan-hambatan? Kalau hambatan-hambatan pastinya pernah, karena waktu itu orang tua itu lebih kayak sebenarnya lebih membebaskan, tapi kalau misalnya anaknya udah mulai nih kayak misalnya nilainya turun. Atau kayak kuliahnya terhambat gitu, tapi semaksimal mungkin kita kasih pengertian, bukan karena organisasi gitu, karena memang kita sendiri yang salah gitu. Jadinya ya memang hambatan itu pastinya ada. Kayak misalnya waktu itu pernah ikut duta genre, tapi nggak pernah ada gitu kayak misalnya keluarga yang datang gitu, yang support, itu sebenarnya nggak ada, kayak cuma ya udah tahu aja gitu loh. Jadi tim hore di balik layar. Di balik layar, nggak berani datang gitu. Jadi kayak memang udah dibiarin aja sebenarnya. Tapi kalau misalnya udah kayak menghambat, baru ditegur, turun tangan. Gitu. Tapi sejauh ini menghambat nggak? Sejauh ini enggak sih. Jadi masih penghambat bisa. Biasanya diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Iya, tapi benar teman-teman. Ya balik lagi. Kan bukan menghambat, tapi malah menambah. Iya, benar. Kalau organisasi itu ke diri sendiri yang kadang aduh capek banget. Iya, kan diri kita sendiri yang bisa mengatur segala macamnya. Kalau dari aku sendiri nih ya, untuk masalah manajemen kampus dan organisasi itu harus pembagiannya harus pas, tepat dari diri kita sendiri. Bener, kalau semuanya kita tergantung sama orang tua, ya bukan orang tua yang ngejalanin, karena diri kita sendiri yang ngejalanin. Jadi antara kampus, organisasi dan kegiatan lainnya itu harus balance gitu, jangan sampai berat sebelah, karena dampaknya ke nanti IPK ya kan. IPK-nya nanti anjlok, jangan sampai gitu, karena orang tua juga kalau enak yang kalau beasiswa, tapi kalau yang nggak beasiswa kasihan juga orang tua. Oke, next pertanyaan selanjutnya,
Kalau dukungan tadi dari orang tua ada. Menurut Aldi nih, bener nggak sih dukungan untuk diri kita di organisasi terus ataupun kampus berpengaruh juga dari doi atau sekelilingnya? Aldi ini ada doi nggak nih? Ada doi nggak nih? Doi. Doi berpengaruh peran penting nggak nih? Sebenarnya berpengaruh sih, karena buat kadang buat mood kita naik kadang juga turun gitu loh kalau soal doi ini sebenarnya. Tapi sejauh ini sih saling dukung gitu, saling, karena memang sudah tahu gitu organisasi masing-masing, ya saling dukung aja gitu, karena memang ini juga dia pikir bermanfaat, kenapa enggak. Jadi memang kalau punya doi bermanfaat gitu ya? Enggak. Ya, itu tergantung. Tergantung kan soalnya ada yang toksik ya. Ada pastinya. Ngerinya sih yang dapat yang toksik tuh loh. Jadi kayak kegiatan kita ini kan, contoh nih aku sama Aldi kan deket gitu kan. Nanti dikiranya ada apa-apanya gitu kan. Atau Aldi dekat sama temen yang lain. Gak boleh sama ini. Bener, posesif banget gitu kan. Takutnya ada yang kayak gitu. Menurut Aldi gimana kalau ada yang toksik gitu? Kalau toksik sih ditinggalin atau dipertahankan? Kalau sebisa mungkin ya kasih pengertian gitu pastinya awalnya. Kalau misalnya memang masih terus menghambat, ya buat apa dipertahanin? Iya. Karena kita belum jadi pasangan yang halal ya. Iya, benar. Udah mau ngatur-ngatur, udah mau marah-marahin, orang tua kita aja nggak pernah marah-marahin. Iya. Aldi nggak gitu kan? Enggak. Oke, pertanyaan ke selanjutnya. Jadi dampak tadi organisasi banyak untuk sampai dengan saat ini. Ada nggak teman yang Aldi kenal dari luar provinsi dan masih silaturahmi? Ada. Kalau silaturahmi ada Provinsi Sumatera Utara, ada Bang Reno, terus ada Bang Noval dari Jogja, masih ya itu sih. Terus ada Teli juga dari Jawa Barat, terus ada Kak Hasbi dari Kalimantan Selatan. Ya memang masih sebalas-balasan DM kayak gitu misalnya, terus nawarin untuk dateng kayak gitu ya, sering lah sih. Ada juga Kang Michael juga dari Jogja, dari Solo. Temannya udah banyak tuh teman-teman. Jadi itulah dampak organisasi itu tanpa kita kira, tanpa kita luas pikir. Banget relasinya jadi. Banyak banget. Nanti kalau kalian datang nih ke suatu provinsi mau main, kalian nggak bingung lagi mau nginep di mana. Iya. Semuanya siap. Nah, bener. Karena genre juga kan luas ya, dari Sabang sampai Merauke ada semua. Jadi enak banget tuh, tinggal hubungin aja. Apalagi punya yang udah deket banget sama kita. Iya. Oh, dekat banget sama kita itu salah satunya Sumsel juga, karena udah sering banget datang. Ada Kak Riza, ada Aul, ada Detim, Pinkan, Cindy. Jadi memang Feby, jadi memang udah banyak. Iya, bener banget teman-teman. Mungkin kalau yang aku belum ada tuh relasi sampai dengan luar provinsi, mungkin di provinsi Lampung aja nggak masalah ya? Nggak masalah, karena ya relasi itu penting, bukan cuma untuk misalnya untuk kerjaan, tapi kalau misalnya kita ada masalah, mungkin kita ada ini bisa aja gitu. Bisa konsul, berbagi informasi, terus ada informasi-informasi yang penting kita bisa minta gitu loh. Kita bisa berbagi lah ya. Apalagi kalau sekitaran Lampung tuh kan enak, kalau kita mau ke Lampung Utara, mau Lampung Tengah, di daerah ini nih udah bareng sama teman-temannya. Oke, next lagi. Pernah nggak ngalamin cinlok? Cinlok saat organisasi? Cinlok saat organisasi, kalau gua sih kalau masalah cinlok, cinta mencinta percaya nggak sih ada cinlok gitu, kayak baru ketemu 3 hari terus langsung cinlok gitu? Percaya nggak sih? Kalau kagum pasti ya, misalnya kayak ada yang cantik, kagum pasti gitu. Tapi kalau cinlok benar-benar kita cinta mati, mau ini segala macam, itu sebenarnya enggak. Tergantung nanti ketika cinlok saling kena nggak nih, lanjut nggak nih gitu loh. Kalau lanjut ya baru percaya adanya cinta lokasi. Tapi sampai dengan saat ini belum pernah ada. Agak dalam nih pertanyaannya. Dulu pramuka pernah, di pramuka waktu itu di Cibubur pernah cinlok. Tapi nggak mempan, nggak jadi. Pokoknya lo tapi nggak jadi gitu ya. Enggak.
Oh tuh, dampak positif lainnya buat kalian yang jomblo-jomblo juga bisa jadi loh, karena cinlok ya, karena kita nggak tahu jodoh ya. Iya. Jodoh tuh ketemunya di mana-mana, hal yang tak terduga pun bisa jadi. Terus kalau di kampus, balik lagi di kampus ada nggak dosen yang kayak, ih Aldi nih anak yang rajin atau anak yang banyak organisasinya, ada nggak yang dosen tuh notif banget gitu? Kalau dosen sih ada satu yang kayak sekarang kalau di kampus kan manggilnya Nover ya. Nover kegiatannya apa gitu, nanya-nanyain kayak gitu sih. Terus kayak ya udah nanti skripsinya kayak gitu aja, tentang ini aja gitu. Jadi kayak lebih apa ya, mendukung aja untuk ikut organisasi, karena balik lagi mau tugas akhir nanti ya dia apa kasih pendapat untuk yang udah kita pernah sering lakuin aja gitu loh. Jadi memang ada hubungannya, enak gitu kan jadinya. Bener, karena berhubung aku udah ngerjain skripsi dan dosen aku sebenarnya nggak kenal sama aku, karena aku ganti PA, pembimbing akademiknya tiba-tiba ganti karena pindah, dan itu sangat bermanfaat banget ketika kita ikut organisasi, dan organisasi itu sangat relevan dengan judul skripsi kita. Iya. Bener banget, itu yang dirasain karena serasa nyambung aja. Oh dari ini ya, oh genre, oh ini gitu, nyambungnya tuh enak banget. Kayak pembimbing tuh langsung, oh karena kita berpotensi, kita juga bisa nyampeinnya dengan baik, ACC aja dengan mudah gitu. Karena kita memang udah sering biasa ngasih materi, itu tinggal kita kaitkan dengan dengan jurusan kita gitu. Bener, dengan apa yang jadi fokus penelitian kita. Jadi nggak terlalu jadi beban pikiran banget kita harus belajar banget tentang ini. Tapi kita karena memang udah sering banget nih, alhamdulillah di luar kepala gitu materi genre atau apa, jadi mudah untuk ke pembimbingnya. Nah itu juga, ini lagi dampak positif lagi nih teman-teman. Kalian berorganisasi, terus kalian mau nyusun tugas akhir untuk yang sarjana ataupun yang AMD, D3 dan lain sebagainya, itu sangat bermanfaat. Kalian bisa membawakan tema-tema dari organisasi kalian, kegiatan kalian untuk dijadikan judul. Kalau yang untuk SMA mungkin ya bisa ya untuk nanti ke jenjang selanjutnya. Untuk yang kuliah dan lain sebagainya. Oke teman-teman, ini sharing aku sama Aldi cukup. Makasih banyak Aldi udah mau sharing. Kita habis kegiatan di Praba tadi. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Dari kita makasih. See you.